Halo semua ya, perkenalkan nama saya Maite Kesia, MPM 19010133. Pada pembelajaran, kita akan membahas tentang puisi. Sebelumnya kita harus tahu metode apa yang kita gunakan dan pendekatan apa yang kita gunakan dan media apa yang kita gunakan. Metode yang saya gunakan adalah metode tanya jawab, penugasan, ceramah. Metode tanya jawab adalah agar materi melalui pengajuan atau pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi tersebut. Metode penugasan adalah hasil pelajaran lebih tahan lama dan membekas dalam ingatan siswa. Siswa belajar dan mengembangkan inisiatif dan sikap mandiri, memberikan kebiasaan untuk disiplin dan giat belajar. Metode ceramah digunakan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran, membangkitkan hasrat dan minat dan motivasi siswa untuk belajar, dan memperjelas materi pelajaran. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan komunikatif. Adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan dan pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Pendekatan komunikatif dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang berpijak pada hakikat bahasa sebagai alat atau sarana komunikasi. Pengertian puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Biasanya puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman, maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik sehingga dapat berima dan enak untuk dibaca. Ciri-ciri puisi. 1. Terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. 2. Baris-baris tersebut berkumpul menjadi beberapa bagian. 3. Setiap baris terakhir berbunyi kata vokal, terkadang berupa huruf konsonan. 4. Setiap baris terakhir bunyi vokal kata teratur. Unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi terdiri dari 2 unsur interaksi dalam puisi. 1. Tema. Tema merupakan gagasan pokok atau gambaran besar yang diungkapkan penulis puisi kepada pembaca. Contohnya tema persahabatan, kekeluargaan, dan lain-lain. 2. Perasaan. Perasaan menggambarkan hal yang ingin diungkapkan penulis dalam puisinya. Contohnya dalam puisi percintaan, menggambarkan perasaan, kerinduan penulis terhadap ayahnya. 3. Nada dan suasana. Nada berarti sikap yang ingin ditampilkan penulis atau penyair kepada pembaca, sedangkan suasana berarti perasaan pembaca setelah membaca puisi tersebut. Contohnya, nada dalam puisi kekeluargaan bersifat bercerita, sedangkan suasana yang ditimbulkan ialah rasa gembira. Amanat adalah berarti pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca lewat puisinya. Sedangkan unsur estetik dalam puisi adalah majas dan irama. Majas merupakan bahasa kisaran yang digunakan dalam penyusunan puisi, sedangkan irama adalah alunan bunyi yang berulang dan teratur. 2. Kata konotasi. Berarti penggunaan kata yang bermakna tidak sebenarnya. Jenis kata ini sering digunakan dalam penyusunan puisi. Kata simbol. Kata simbol merupakan kata yang digunakan untuk melambangkan suatu hal seperti gambar,
tanda, dan lain sebagainya. Yang keempat ada imajinasi puisi. Berarti penulis atau penyair menggunakan imajinasinya untuk membayangkan sesuatu selama pembuatan puisinya. Jenis-jenis puisi berdasarkan zamannya. Puisi lama. Jenis puisi yang memiliki aturan yang mengikat, adapun aturan tersebut meliputi jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, jumlah suku kata dalam setiap baris, irama, rima, dan sedangkan puisi modern adalah jenis puisi modern tidak terikat aturan-aturan tersebut sehingga penulisan dan bentuknya cenderung bebas. Ini adalah contoh puisi berjudul Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan, aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu, aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah kau mencari ilmu. Ini ada tugas ibu berikan. Ibu mau kalian membuat puisi tentang ayah. Nah, sekian dari pembelajaran tentang materi puisi. Ibu harap kalian bisa memahami